kita masuk pertemuan 10, yaitu aplikasi integral. Khususnya kita membahas tentang volume benda putar. Oke, kita lihat di sini ada contoh soal penerapan integral dalam bidang teknik sipil. Terdapat suatu proyek pembangunan. Untuk membangunnya harus menghitung volume tangki ready mix beton agar bisa memperkirakan berapa banyak bahan bangunan yang diperlukan. Tangki tersebut memiliki jari-jari atas dan bawah adalah 30 cm dan jari-jari tengah 40 cm, serta tinggi pilarnya adalah 1 meter. Hitung volume tangki tersebut. Baiklah, nanti kita menggunakan rumus integral tentu ya, dengan batas AB, itu fungsi fx dx. Maka terlebih dahulu kita mencari fungsinya. Di sini kita punya titik 0,40 dan melalui 50,30. Rumusnya adalah X kurang H kuadrat sama dengan 4 kali A dikali Y kurang K ya. Kita substitusi nilai atau titik 0,40 ke dalam rumus yang di atas ini. Maka nilai H-nya 0, nilai K-nya 40 diperoleh X kuadrat sama dengan 4A dalam kurung Y kurang 40. Kemudian kita substitusi lagi titik parabola yang melewati 50,30, maka kita substitusi X-nya adalah 50 kuadrat, yaitu 2500. Kemudian 4A dikali 30 sebagai Y-nya kurang 40 adalah min 10. Sehingga 4A saja adalah min 250. Sehingga kita dapat fungsinya, yaitu Y sama dengan min X kuadrat per 250 ditambah 40 ya. Kalau kita gambarnya seperti ini. Kemudian kita lihat batasnya adalah min 50 sampai 50, sehingga kita peroleh volumenya adalah Pi integral dari Y kuadrat dx dengan batas A sampai B, yaitu batasnya min 50 sampai 50 dengan fungsi Y-nya adalah min X kuadrat per 250 tambah 40 kuadrat. Kita dapat dari fungsi Y yang sebelah kiri ini ya. Kemudian kita jabarkan ya, fungsi kuadratnya, baru kita integralkan. Kemudian nanti kita substitusi batas yang pertama adalah 50 ke dalam X-nya dikurang dengan batas kedua adalah min 50. Diperoleh hasil volumenya adalah 425,2 liter. Berikut ini kita lihat ilustrasi volume benda putar menggunakan integral dengan memutar suatu daerah mengelilingi sumbu X seperti gambar berikut. Jadi ini adalah berupa ya segitiga mengelilingi sumbu X, maka akan terbentuk bangun ruang yaitu kerucut. Kemudian gambar kedua diputar terhadap sumbu X setengah lingkaran, itu akan benda yang terbentuk adalah bola ya. Dari gambar ilustrasi di atas, gambar pertama daerah berupa segitiga diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang kerucut, dan gambar kedua daerah berupa setengah lingkaran diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang bola. Kita lihat di sini volume benda putar menggunakan integral secara umum menggunakan dua metode dalam perhitungannya, yaitu metode cakram dan metode kulit tabung. Untuk metode cakram memiliki ciri arah ya, putaran sesuai dengan batas integralnya. Misalnya jika daerah diputar terhadap sumbu X, biasanya batasannya juga pada sumbu X. Sedangkan metode kulit tabung, kalau volume putarnya diputar terhadap sumbu X ya, ciri arah putaran berbeda dengan batas integralnya gitu ya. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y tapi batasnya terhadap sumbu X, begitu juga kebalikannya. Seperti luas suatu daerah, volume benda putar juga ada yang dibatasi satu kurva saja dan ada juga dibatasi oleh dua kurva. Oke, di sini kita lihat metode cakram untuk menghitung volume benda putar mengelilingi sumbu X. Oke, kita lihat di sini rumusnya. Volume benda putar yang terjadi dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A dan X sama dengan B, diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volumenya adalah Pi integral dari Y kuadrat dx dengan batas AB sama dengan Pi integral dari Fx dikuadratkan dx dengan batas AB.
Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, sumbu X, dan garis Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Oke, kalau kita gambar Y sama dengan X seperti ini, garisnya. Kemudian ada garis lagi X sama dengan 3, jadi ini. Kita tarik tegak lurus, maka daerah yang warna biru ini daerah asirannya, sehingga kalau kita putar terhadap sumbu X, maka bentuknya akan seperti kerucut. Ini volume benda putar yang akan kita cari. Maka kita masukkan ke dalam rumus, volume sama dengan Pi dengan integral fx kuadrat dx, batasnya adalah AB. Kita substitusi nanti batasnya yaitu 0 sampai 3. Dari gambar kita lihat untuk sumbu X, batasnya 0 sampai 3. Sedangkan fungsi fx-nya adalah X ya, dikuadratkan. Jadi X kuadrat diintegralkan dapat sepertiga X pangkat 3 Pi, kita substitusi X-nya dengan 3, dan dikurangi dengan substitusi batas kedua yaitu 0, sehingga diperoleh volumenya adalah 9 Pi. Kesimpulannya, jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 9 Pi satuan volume. Sekarang kita lihat volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Jika daerah yang dibatasi oleh X sama dengan FY, sumbu Y, garis Y sama dengan A, dan garis Y sama dengan B diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, volume benda putarnya adalah V sama dengan atau volume sama dengan Pi integral fungsinya X kuadrat dy dengan batas AB itu sama dengan Pi integral fungsi FY dikuadratkan dy dengan batas AB. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2, dan garis Y sama dengan 5 diputar mengelilingi sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita gambar dulu untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah gambarnya, gambar fungsinya. Kemudian batasnya adalah Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, ini dia. Sebagai jari-jari lingkaran kecil itu adalah 2, jari-jari lingkaran besarnya adalah 5. Sehingga batasnya adalah 2 sampai 5. Sehingga mencari volume, kita masukkan ke rumusnya, volume sama dengan Pi integral Fy kuadrat dy. Kita masukin batasnya itu 2 sampai 5. Untuk Y-nya di sini, Fy-nya kita perhatikan. Karena kita mencari volume terhadap sumbu Y, maka kurva kita harus kita rubah jadi X sama dengan. Maka diperoleh X sama dengan adalah akar Y. Akar Y kita kuadratkan, hasilnya adalah Y. Y diintegralkan, hasilnya adalah setengah Y kuadrat. Maka yang kita substitusi adalah nilai Y-nya, yaitu batas pertama adalah 5. Kita substitusi 5. Dapat 5 kuadrat 25 per 2 dikurang, substitusi lagi nilai batas kedua adalah 2. 2 kuadrat adalah 4, 4 kali setengah adalah 4 per 2. 25 per 2 dikurang 4 per 2 dapatnya 21 per 2 Pi. Jadi kita simpulkan volume benda putar yang terbentuk adalah 21 per 2 Pi satuan volume. Sekarang kita lihat volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva. Perhatikan gambar berikut. Dimisalkan T adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx, dengan Fx lebih besar dari Gx. Pada interval X di antara A dan B, daerah yang terbentuk diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, sehingga terbentuk suatu benda putar yang tengahnya kosong. Perhatikan gambar di atas ya, kita perhatikan gambar ini T-nya. Volume benda yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx, garis X sama dengan A dan X sama dengan B adalah, maka volumenya dapat kita hitung dengan rumus Pi integral dari Y1 dikuadratkan dikurang Y2 kuadrat dx dengan batas A sampai B, atau Y1-nya yaitu adalah Fx, Y2-nya adalah Gx. Jadi masing-masing kita kuadratkan dulu baru kita kurangkan. Oke, untuk volume benda putar dua kurva terhadap sumbu Y, kita perhatikan gambar berikut.
Misalkan U adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva X1 sama dengan FY dan X2 sama dengan GY. Dengan FY besar dari GY, maka interval X antara A dan B, daerah yang terbentuk diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat sehingga terbentuk suatu benda putar yang tengahnya kosong. Perhatikan gambar. Ya, ini gambarnya. Maka untuk menghitung volume yang terbentuk, yaitu rumusnya Pi integral dari X1 dikuadratkan dikurang X2 dikuadratkan dy dengan batas A sampai B itu sama dengan Pi dengan integral Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat dy dengan batas A sampai B. Catatan, cara mengurangkannya yaitu kurva terjauh dikurangi kurva terdekat terhadap sumbu putar. Kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6X kurang X kuadrat dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Dari soal, kita tentukan dulu batasnya dengan cara membandingkan Y1 sama dengan Y2 sehingga diperoleh batasnya adalah 0 dan 5, ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 5 seperti gambar berikut. Ini daerah yang kita arsir yang akan kita cari volumenya. Maka volumenya kita gunakan rumus volume 2 kurva ya, mencari 2 kurva. Pi integral dari fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx, maka fx-nya adalah 6x dikurang x kuadrat dikuadratkan dikurang x kuadrat dx. Kita selesaikan dapat x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 ditambah 35x kuadrat dx. Baru kita integralkan, diperoleh Pi 1/5 X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 ditambah 35/3X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 5. Kita substitusi batas pertama adalah 5 ke dalam X, dikurang nanti dengan batas kedua adalah 0, sehingga diperoleh hasil volume benda putar yang terbentuk adalah 208 1/3 Pi satuan volume. Oke, jadi dua kurva mengelilingi sumbu Y, di mana volume yang akan kita cari yaitu kurvanya yang pertama Y sama dengan X kuadrat, kurva yang kedua adalah 3X kuadrat, dan Y sama dengan 3. Berarti ada batas ya, batas Y-nya yaitu Y sama dengan 3. Ini sebagai batasnya. Kemudian di kuadran pertama, ya ini di kuadran pertama, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Berarti ini kita fokus sama sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya yaitu 0 sampai 3 batasnya. Kemudian cari dulu fungsinya. Jadi kalau terhadap sumbu Y berarti X sama dengan ya. Berarti ini cari lagi Y sama dengan X kuadrat, berarti X-nya apa nih? X-nya berarti akar Y ya. Kemudian 3Y sama dengan 3X kuadrat, berarti X kuadratnya adalah akar sepertiga Y. Oke. Ini kita kuadratkan, karena rumus dari volume itu harus dikuadratkan. Berarti akar Y dikuadratkan tinggal Y, akar sepertiga Y itu tinggal akar 3Y dikuadratkan itu tinggal sepertiga ya. Oke, tinggal kita selesaikan. Integral Y apa? Oke, sebelum kita integralkan ini sejenis ya. Jadi Y dengan min sepertiga Y ini bisa dikurangin jadi apa? Y ini kan 3/3 nih. 3/3 dikurang 1/3 berapa? 2/3. Iya, berarti tinggal integralkan 2/3 Y. Integral 2/3 Y apa? 2/6 Y kuadrat. Nah, caranya gini, Y ini dulu fokus. Y ini kan pangkatnya 1, berarti setengah Y kuadrat kan, kalau diintegralkan setengah Y kuadrat dikali 2/3. Setengah kali 2/3 berapa? 2/6 kan? Setengah kali 2/3 2/6 atau sepertiga Y kuadrat. Dan substitusi Y-nya dengan 3 dulu, baru kita kurangi dengan batas yang kedua yaitu Y-nya ganti 0 ya. Berarti 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali sepertiga. 3. Kemudian 0 kuadrat tetap 0 ya. Berarti ini dikurangi 0 sehingga tinggal apa? 3 Pi ya. Jadi volume yang terbentuk adalah 3 Pi satuan volume. Oke, untuk tugasnya nanti kerjakan satu video ya dari satu soal beserta jawabannya yang berhubungan dengan volume benda putar.